third test today. I'm pregnant. Oh God. Yeah, but I'm gonna give it. Hai, apa kabar? Jumpa lagi di channel Nami Movie. Alur cerita film kali ini berjudul Juno. Film ini berkisah tentang problematika remaja 16 tahun bernama Juno yang harus menerima kenyataan bahwa dirinya hamil di luar nikah. Juno yang bermental baja menjadikan kehamilannya tersebut bukanlah malapetaka yang bisa menghancurkan dirinya. Film dibuka dengan memperlihatkan Juno yang sedang menatap sebuah sofa kecil, di mana dari sanalah awal aib ini harus ia dapatkan. Kemudian Juno masuk ke dalam toko untuk membeli sesuatu. Apa yang dikhawatirkan oleh Juno akhirnya benar-benar terjadi. Tiba di rumah, kemudian Juno menelpon sahabatnya yang bernama Lea. Juno mengabarkan dirinya yang positif hamil dan seorang pria bernama Paul Blicker adalah ayah dari anak yang dikandungnya. Sebagai sahabat tentu saja Lea terkejut dengan berita yang disampaikan oleh Juno. Lalu Lea menawarkan dirinya untuk menemani Juno jika Juno berencana akan pergi ke sebuah klinik. Namun Juno mengatakan ia bisa mengatasi masalahnya seorang diri. Esoknya di tempat berbeda, seorang remaja laki-laki terlihat sedang bersiap untuk memulai aktivitasnya. Ia adalah Paul Blicker. Dan saat Blicker membuka pintu, Juno nampak duduk di sofa menunggu Blicker sedari tadi. Tanpa basa-basi, Juno lalu memberitahu Blicker bahwa dirinya sedang mengandung hasil dari perbuatan mereka berdua. Dan terlihat ada guratan kekecewaan di wajah Juno saat ia tahu bahwa Blicker tampak bingung dan sama sekali tak mencegah ketika Juno berinisiatif menggugurkan kandungannya tersebut. So you're cool with that then? Juno mencoba santai menjalani rutinitas sekolahnya seperti biasa. Ia pun bersikap senormal mungkin terhadap Blicker. Di rumah, Juno lalu menghubungi sebuah klinik tempat ia berencana akan menyelesaikan urusan kehamilannya. Singkat cerita, saat Juno tiba di halaman klinik tersebut, Juno menjumpai salah seorang teman sekolahnya yang sedang mengkampanyekan gerakan anti-aborsi. Namun Juno berusaha tak terlalu memperdulikannya. Ia pun tetap kekeh pada keputusannya. Tapi saat di dalam klinik, ada banyak hal yang tiba-tiba akhirnya mengubah rencana Juno. Juno lalu bergegas ke rumah Lea dan memberitahu bahwa ia membatalkan niatnya untuk menggugurkan kandungannya. Dan Juno memilih akan memberikan bayinya pada orang yang membutuhkan. Lea yang mendengar rencana baru Juno lalu meminta Juno untuk mempertimbangkannya karena akan banyak kendala yang nantinya akan dihadapi oleh Juno. Namun karena Juno bersikeras pada rencananya, akhirnya melalui koran, Lea ikut membantu sahabatnya tersebut mencarikan orang tua yang mereka anggap cocok untuk mengadopsi bayi Juno. Dari beberapa orang tua yang mencari anak adopsi, akhirnya pilihan jatuh pada foto pasangan suami istri tanpa anak bernama Vanessa dan Mark. Di rumahnya, Blicker terlihat sedang galau sambil menatap foto Juno. Blicker memang sejak lama jatuh cinta pada Juno, namun ia pun tak tahu apa yang harus ia lakukan untuk mengatasi masalah yang sekarang sedang ia hadapi. Sementara itu ditemani oleh Lea, akhirnya Juno memberanikan diri bercerita tentang kehamilannya pada ayah dan ibunya. Meskipun terkejut, ayah dan ibu Juno mencoba untuk tetap mensupport putri mereka. Terlebih setelah Juno menyampaikan bahwa sudah ada pasangan suami istri yang siap mengadopsi bayinya. Ayah Juno pun sempat bertanya tentang siapa ayah dari bayi yang dikandung oleh Juno. Lea dan ayah Juno pun sempat tertawa karena tak menyangka bahwa sosok Blicker yang terlihat lembek ternyata adalah pejantan tangguh. I know, right? Dengan ditemani oleh ayahnya,
Hari itu Juno berencana mengadakan pertemuan dengan pasangan yang kelak akan mengadopsi bayinya. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang wanita dengan sangat apik menata setiap pernak-pernik di dalam rumahnya. Kemudian tak lama Juno dan ayahnya tiba di kediaman Vanessa. Mereka pun disambut dengan sangat baik oleh Vanessa dan Mark beserta pengacaranya. Melalui sang pengacara, Vanessa dan Mark menawarkan pada Juno bahwa jika kelak mereka sudah mengadopsi bayi Juno, pasangan suami istri itu berjanji akan selalu rutin mengabarkan tentang pertumbuhan dan perkembangan sang bayi. Mendengar tawaran tersebut, Juno lalu dengan tegas menolaknya. Ia hanya ingin menyerahkan bayinya saja tanpa harus mendengar kabar tentang bayinya lagi. Maka dari itu, Juno memastikan bahwa orang tua yang mengadopsi bayinya adalah pasangan yang siap menjadi orang tua dan bisa mencintai bayinya. Saat pertemuan tersebut, Juno lalu berpamitan sebentar untuk ke belakang. Di sebuah ruangan, Juno melihat sebuah gitar yang menjadi favoritnya. Kemudian tak lama Mark muncul dan mengatakan bahwa itu adalah barang-barang miliknya, sebuah studio kecil yang disediakan Vanessa untuk Mark. Tak butuh waktu lama, Juno dan Mark menemukan kecocokan karena selera bermusik mereka yang sama. Hingga Vanessa harus menyusul mereka dan memberitahu bahwa ada beberapa dokumen yang harus segera ditandatangani. Sebelum Juno berpamitan, Vanessa sempat bertanya soal kemantapan remaja tersebut untuk menyerahkan bayinya. Juno yang menyukai pasangan Vanessa dan Mark dengan sangat yakin menjawab bahwa kelak ia akan memberikan bayinya pada pasangan suami istri itu. Beberapa bulan berlalu, kabar tentang Juno yang sedang mengandung anak Blicker mulai tersebar di sekolah, dan Blicker pun tak menyangkal ketika salah seorang temannya bertanya tentang kabar tersebut. Sementara itu, kondisi perut Juno yang mulai membuncit tak menyurutkan semangat Juno untuk tetap bersekolah. Juno lalu berpapasan dengan Blick yang mengajaknya untuk nonton bersama dengan teman-teman mereka ke bioskop. Namun karena hari itu Juno berniat akan ke dokter kandungan, Juno pun menolak tawaran Blick dan gantian Blick yang ingin menemani Juno ke dokter. Tapi karena Juno melihat bahwa Blick telah menyiapkan cemilan untuk kumpul bersama temannya, Juno pun menganjurkan Blick untuk tidak membatalkan rencana nontonnya. Lalu dengan ditemani oleh ibu dan juga sahabatnya, hari itu Juno memeriksakan kandungannya. Juno menolak mengetahui jenis kelamin anaknya karena ia ingin itu menjadi kejutan bagi Vanessa dan Mark. Setelah itu, Juno memiliki ide untuk berkunjung ke rumah Vanessa guna menunjukkan foto USG perkembangan bayinya. Namun tiba di sana, ternyata hanya ada Mark yang berada di rumah. Mark adalah seorang komposer untuk jingle iklan komersil dan ia membuat semuanya dari rumah. Mark dan Juno pun terlihat akrab dan cocok saat mereka membicarakan musik yang sama-sama merupakan kegemaran mereka. Dan ternyata mereka pun berbagi hobi yang serupa, yaitu menonton film horor. Tak lama kemudian, Vanessa pun tiba di rumah. Juno lalu menyerahkan hasil foto USG sang bayi kepada Vanessa. Juno lalu bertanya apakah Vanessa akan mengadakan acara baby shower seperti kebanyakan para calon ibu. Vanessa kemudian bercerita bahwa ia trauma dengan hal itu karena ia pernah dikecewakan oleh seorang wanita yang batal memberikan bayinya. Padahal saat itu Vanessa telah mengundang teman-temannya untuk acara penyambutan sang bayi. Selesai dari rumah Vanessa, lalu Juno singgah ke rumah Blicker. Juno memberitahu Blicker tentang pasangan yang kelak akan mengadopsi bayi mereka. Saat itu Blicker memuji Juno yang terlihat tetap cantik meskipun dalam keadaan perut yang semakin membesar. Blicker lalu mengajak Juno untuk bermain musik lagi saat nanti bayi mereka telah lahir, dan Blicker juga meminta Juno untuk bersamanya lagi. Namun Juno hanya menginginkan Blicker menjadi sahabatnya saja. Juno lalu menyuruh Blicker untuk berkencan dengan murid lain, namun Blicker menolak perintah Juno tersebut.
Suatu hari Juno dan Lea yang sedang hangout di mall tanpa sengaja melihat Vanessa yang sedang bermain dengan seorang anak kecil. Juno begitu terharu menyaksikan Vanessa yang terlihat begitu keibuan. Lalu tak lama mereka pun berpapasan. Juno lalu mendorong Vanessa untuk berbicara pada bayi yang ada di dalam perutnya. Dan betapa bahagianya Vanessa saat merasakan bayi dalam kandungan Juno memberikan tendangan kecil untuknya. Bulan pun kembali berganti. Juno tetap semangat bersekolah dengan perut yang semakin membesar. Saat istirahat, Lea memberitahu Juno bahwa Blicker telah mengajak seorang siswa perempuan bernama Katrina sebagai teman kencan night prom-nya. Juno yang mendengar hal itu tentu saja tidak percaya karena Juno tahu betul bahwa Blicker tidak menyukai Katrina. Lea pun menggoda Juno bila ia cemburu mengetahui Blicker pergi dengan wanita lain. Selepas pulang sekolah, kemudian Juno menghampiri Blicker dan menumpahkan amarahnya saat tahu Blicker akan berkencan dengan Katrina. Blicker yang merasa bingung atas sikap cemburu Juno lalu mengingatkan bahwa atas permintaan Juno lah agar mereka tetap berteman saja. Suasana hati Juno yang saat itu sedang tidak enak membuatnya memutuskan pergi ke rumah Vanessa untuk bertemu dengan Mark. Bersama dengan Mark, Juno menemukan kebahagiaan yang sama karena hobi musik mereka. Hingga kemudian Mark memberitahu Juno bahwa ia akan berpisah dengan Vanessa. Mark mengakui bahwa ia dan Vanessa sudah lama tak saling mencintai. Juno pun terkejut dengan kabar yang disampaikan oleh Mark. Juno memohon agar Mark tidak menceraikan Vanessa karena ia tak ingin kelak bayinya tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh. Kemudian tak lama Vanessa pun pulang. Ia melihat Juno yang menangis dan tergesa-gesa akan pergi. Mark lalu membuka semuanya bahwa ia sebenarnya belum siap menjadi seorang ayah. Perdebatan antara Vanessa dan Mark pun terjadi hingga akhirnya Juno memutuskan pergi tanpa berpamitan. Di tengah perjalanan, Juno pun hanya bisa menangisi situasi yang harus ia hadapi. Lama Juno berpikir, akhirnya ia memutuskan kembali ke rumah Vanessa dan meninggalkan sebuah pesan tertulis. Vanessa dan Mark pun akhirnya telah sepakat untuk berpisah. Mark ingin mengejar cita-citanya sebagai seorang musisi. Juno yang telah tiba di rumah lalu bertanya pada sang ayah tentang bagaimanakah sejatinya sebuah pasangan menjalani hubungan. Sang ayah pun dengan sabar menjelaskannya bahwa ketika pasanganmu bisa mencintaimu dengan tulus, maka dialah orang yang tepat untuk kau pertahankan. Juno lalu pun sadar bahwa ia sesungguhnya telah menemukan siapa laki-laki yang sebenarnya ia cintai. Pagi itu Blicker yang telah bersiap dengan rutinitasnya melihat sebuah pesan yang memerintahkan agar ia segera membuka kotak suratnya. Seseorang telah mengirimi Blicker permen favoritnya. Saat di sekolah, Juno pun terlihat menghampiri Blicker dan meminta maaf atas sikapnya kemarin. Juno pun menyadari bahwa sesungguhnya ia telah jatuh cinta kepada Blicker. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya Juno akan melahirkan bayinya. Dengan didampingi ibu serta sahabatnya, Juno akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Juno sengaja tak mengabari Blicker yang sedang berlomba hari itu. Namun Blicker yang menyadari ketidakhadiran Juno di tribun penonton segera menyusul Juno ke rumah sakit. Ia mendapati Juno yang telah melahirkan anak mereka. Blicker pun memeluk Juno dengan erat, di mana Blicker dan Juno sama-sama memilih untuk tidak melihat bayi mereka. Kebahagiaan kini sedang menyelimuti Vanessa yang telah berhasil mewujudkan impiannya menjadi seorang ibu. Terlihat di dinding kamar bayinya, Vanessa membingkai sebuah catatan yang pernah ditulis Juno untuknya. Beberapa bulan berlalu,
Juno dan Blicker kini juga dalam hubungan yang bahagia. Mereka pun memulai mewujudkan rencananya, yaitu bermain musik bersama. Film pun selesai.